Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi online ya, untuk bersama-sama belajar tentang shock. Oke. Ya, jadi mahasiswa sudah pernah belajar sebelumnya ya tentang shock itu apa ya. Jadi di sini harapannya tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang shock, kemudian terkait dengan penata laksanaannya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang konsep dari shock, ya perlu kita ketahui bahwa shock itu bukanlah suatu tetapi merupakan kumpulan dari gejala atau sindroma, ya, kumpulan gejala atau sindrom. Ya, jadi shock itu tidak bisa diidentifikasi dari satu tanda gejala saja, ya. Misalnya pada kasus shock dengan perdarahan gitu ya, tapi harus dibuktikan dengan beberapa manifestasi klinis. Oke, itu yang perlu diketahui. Kemudian ketika kita belajar tentang shock ya, mulai dari pengkajian atau asesmennya, misalnya kita menggunakan pendekatan ABC, airway breathing circulation, itu kira-kira permasalahannya ada di mana atau gangguannya ada di mana. Ya, jadi kalau pada ABC ya ada di circulation-nya. Kalau kita menggunakan pendekatan 6B ya, brain, breath ya, blood, bone, bowel ya, bladder, itu ada di blood-nya. Ya. Kemudian setelah itu kita mengarah kepada pemahaman tentang circulation atau blood-nya. Kalau ada masalah di circulation atau blood-nya, ya saya berbicara shock secara umum ya. Saya tidak akan membahas shock hemoragik ya, shock kardiogenik itu karena nanti hanya dibedakan berdasarkan etiologinya. Jadi konsep dasar atau konsep umum terlebih dahulu yang ingin saya paparkan. Ketika terjadi gangguan circulation atau hemodinamiknya ya, di sini akan mengarah kepada terganggunya perfusi jaringan. Pada kondisi shock apapun ya, yang terganggu di sini adalah perfusi jaringannya. Ya, coba mahasiswa sambil dibuka buku diagnosa keperawatan dengan masalah perfusi jaringan itu apa? Ya, kaitannya dengan menurunnya ya oksigenasi ke tingkat selnya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi kalau menurut saya memahami shock tidak hanya sekedar definisi shock adalah apa, tetapi harus memahami sampai tingkat seluler. Kenapa? Karena masalah keperawatan utamanya adalah perfusi jaringan, di mana perfusi jaringan ini adalah di tingkat seluler. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang perlu kita ketahui kembali yang perlu kita ketahui lagi adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perfusi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perfusi. Yang pertama adalah tingkat vaskulernya. Yang kedua adalah terkait dengan oksigenasinya. Ya, ini. Yang ketiga adalah terkait dengan volumenya. Dan yang keempat adalah terkait dengan pompanya. Ya, oke.
Mungkin ini nomor 2 tidak terkait di dalam hemodinamik ya, tetapi itu menjadi syarat ya. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang vaskuler ya. Perfusi yang baik harus didukung oleh vaskuler yang baik, pembuluh darah yang baik, pembuluh darah yang normal ya, mampu melakukan vasodilatasi, vasokonstriksi secara normal. Yang kedua yaitu terkait dengan oksigenasi. Ya. Yang ketiga terkait dengan volumenya ya dalam sistem vaskulernya. Kemudian yang keempat terkait dengan pompanya. Oke. Keempat faktor ini akan mempengaruhi perfusi jaringan yang baik. Nah, pada kasus shock, keempat ini, faktor-faktor ini itu terganggu. Ya, sehingga akan mempengaruhi perfusi jaringan tubuh. Misalnya ya, pada kasus shock hipovolemik ya, di mana volumenya ya tidak adekuat. Atau misalnya pada kasus shock kardiogenik di mana pompa jantungnya itu juga mengalami gangguan, atau pada kasus shock anafilaktik di mana vaskulerisasinya itu terganggu. Ya. Nah, jadi jenis-jenis shock semuanya akan mengacu kepada perfusi gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke. Terkait dengan poin 2, oksigenasi, yaitu jelas ya. Ingat kembali bahwa shock di sini jenengan mindsetnya harus luas bahwa di sini itu mengacu kepada tingkat seluler gitu ya. Jadi ketika kita mengangkat masalah perfusi pada shock hipovolemik, jenengan harus berpikirnya dalam ke tingkat seluler ya. Tidak kasat mata gitu ya, berdarah shock gitu ya, tapi harus sampai ke tingkat seluler. Oleh karena itu nanti manifestasi klinisnya ya akan luas. Ya, terkait dengan nomor 2, pertukaran udara yang adekuat, oksigenasi. Sekarang percuma ketika vaskuler baik ya, ketika volumenya juga cukup, tetapi darahnya miskin akan oksigen. Ya, itu juga pasti akan mempengaruhi perfusi. Nah, coba perhatikan di sini ada pathway ya, bukan pathway ya, alur ya. Coba diperhatikan bahwa di sini ya jantung itu harus bisa memompakan darah ya, volume darahnya juga harus cukup, pembuluh darahnya juga bagus, dan paru-parunya harus teroksigenasi dengan baik. Ya, karena kita lihat di sini tekanan darah ya, perhitungan tekanan darah itu dihasilkan dari cardiac output dikali peripher vascular resistance, dan cardiac output sendiri dihasilkan dari heart rate kali stroke volume. Berarti di sini keempat faktor tersebut kan jelas mempengaruhi hemodinamik ya gitu. Jadi dari 4 faktor itu bisa terjawab dari tekanan darah di sini ya gitu ya. Coba saya ilustrasikan ya. Cardiac output itu berasal dari stroke volume kali heart rate. Stroke volume adalah jumlah darah yang diejeksikan dalam satu kali ejeksi. Berarti di sini yang mempengaruhi banyak sekali ya. Ada yang namanya jumlah darahnya ya, pompanya, heart rate-nya ya. Kemudian tekanan darah itu dikali peripher vascular resistance-nya. Otomatis apa? Yang berpengaruh adalah terkait dengan vaskulernya. Paham ya dari sini ya. Nah, memang nanti tekanan darah itu menjadi salah satu indikator pada shock ya. Tetapi ingat ya, nanti akan kita lihat di slide bahwa yang namanya tekanan darah ternyata merupakan indikator shock late atau shock yang terlambat atau shock dekompensasi. Ya, jadi jangan sekali-sekali menegakkan shock
langsung dari tekanan darah, karena kalau tekanan darah itu ternyata sudah kehilangan darahnya itu nanti berapa cc atau masuk dalam kategori shock late atau shock dikompensasi atau yang sudah tidak terkompensasi. Nah, sekarang kita lihat di sini ya bahwa ya berarti kembali lagi bahwa shock itu terjadi gangguan dalam sirkulasi. Ingat ya bahwa di dalam sirkulasi itu mengirimkan oksigen ya, glukosa, cairan elektrolit dan sebagainya. Ketika tidak adekuat maka terjadi shock. Di mana shock itu adalah jaringan atau dalam selnya mengalami kematian. Nah, ini ya salah satu ketika sudah terjadi gangguan tersebut ya, maka sel-sel mati dan kelaparan ya. Dan ketika terjadi kelaparan di sini sel akan melakukan metabolisme anaerob ya. Mahasiswa pasti sudah paham tersebut ya, metabolisme anaerob ya. Di mana produksinya adalah asam laktat ya, dan asam laktat ini akan menyebabkan kondisi atau sistem asidosis yang akan memperparah ya aktivitas seluler ya, karena toksik ya asidosis itu dalam sel. Nah, di sini akan memperburuk kondisi. Nah, oke, tubuh kita ya itu juga ada mekanisme kompensasi ya. Tubuh kita diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mekanisme kompensasi ya, tidak serta-merta ketika ada masalah gangguan sel rusak ya, tidak seperti itu. Nah, di sini kita lihat mekanisme kompensasi apa yang diaktifkan. Yang pertama adalah sistem saraf simpatis, yaitu meningkatnya tonus simpatis. Ketika delivery oksigen tidak adekuat, maka tubuh akan merespon, yaitu dengan meningkatkan aktivasi sistem saraf simpatis. Saraf simpatis ini teraktivasi dengan meningkatkan pelepasan katekolamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Manifestasi klinis dari peningkatan epinefrin dan norepinefrin di sini adalah dengan meningkatnya kontriksi jantung, ya, meningkatkan kontraksi jantung, kemudian vasokonstriksi di perifernya. Ya, berarti mahasiswa bisa mengamati ya, ketika akral pasien mulai dingin ya, kemudian heart rate-nya meningkat ya, ini adalah mekanisme kompensasi. Ya, dan midbrain itu juga berespon terhadap kondisi hipoksia yang progresif ya, dengan adanya kondisi asidosis ya, itu akan melakukan peningkatan respon heart rate atau di pernafasannya. Ya, nanti kita lihat ya mekanisme-mekanisme kompensasi pada tahap pertama yang dilakukan manifestasi klinisnya apa, kemudian fase dekompensasi seperti apa. Oke, di sini kondisi shock ya, akral dingin, basah, pucat ya, nadi cepat dan lemah itu sudah masuk kondisi shock. Nah, oke, dari paparan awal tadi harusnya sudah bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan apa itu shock ya. Jadi bisa lihat di slide ya bahwa shock merupakan suatu proses seluler yang memiliki manifestasi klinis ya. Pasien akan tampak pucat, diaforesis, mengalami takikardi. Pada tingkat seluler, sel-sel kekurangan oksigen dan nutrisi. Ya, dengan demikian shock merupakan kondisi di mana perfusi jaringan tubuhnya buruk dan mampu merusak organ tubuh secara permanen yang menyebabkan kematian. Oke. Ya, jadi ada beberapa kata kunci ya di sini ya, bahwa shock merupakan proses seluler ya dengan manifestasi klinis nanti yang bermacam-macam, di mana mengarah kepada suatu kondisi di mana perfusi jaringannya buruk ya, yang mampu merusak organ dan secara permanen dan menyebabkan kematian. Nah, sekarang asesmen pada shock ya. Untuk asesmen pada shock ya, beberapa referensi akan membagi ya. Di sini akan saya bagi ada 3 jenis ya. Ada yang membaginya shock terkompensasi dan shock yang tidak terkompensasi. Ada juga shock early shock dan late shock. Ada juga shock grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4. Oke, silakan. Pada intinya hampir sama ya.
Oke, sekarang shock yang terkompensasi. Shock terkompensasi itu artinya apa? Artinya bahwa tubuh masih mampu mempertahankan perfusinya melalui mekanisme kompensasi. Tetapi judulnya masih sama, shock gitu ya. Hanya di sini adalah grade awal, grade rendah, grade ringan, yaitu shock yang terkompensasi. Sehingga memberikan gejala dan tanda sebagai berikut. Satu, lemah, pusing, ya, disebabkan karena penurunan volume darah. Yang kedua, rasa haus karena hipovolemia. Yang ketiga, pucat karena vasokonstriksi, ya. Yang keempat adalah takikardi, ya. Tadi takikardi adalah efek katekolamin pada jantung. Masih ingat ya ketika tadi tubuh melakukan fase kompensasi, yaitu aktivasi dari katekolamin. Di sini dampaknya adalah di takikardi. Kemudian diaforesis, kemudian takipnu, ya. Takipnu juga tadi efek ya terhadap proses asidosis dari midbrain. Kemudian menurunnya urin output itu karena hipovolemia, kemudian nadi perifer teraba lemah, ya. Di sini terjadinya vasokonstriksi, takikardi dan hilangnya volume darah. Itu beberapa penyebab ya dari tanda dan gejala pada tahapan shock yang terkompensasi. Kemudian shock yang tidak terkompensasi. Saat shock masih terkompensasi, artinya tubuh mampu mempertahankan perfusinya melalui mekanisme kompensasi dan akan memberikan gejala dan tanda sebagai berikut. Nah, ketika tubuh tidak mampu, ya, maka tidak terkompensasi. Tanda gejalanya apa? Di sini ada hipotensi, ya. Oke, jadi tadi tanda gejala hipotensi ya yang tadi saya sampaikan di awal itu merupakan indikator shock. Kalau di tahapan ini adalah shock yang tidak terkompensasi, berarti atau shock yang sudah berat. Ya. Kemudian yang kedua adalah penurunan kesadaran disebabkan karena berkurangnya perfusi ke otak. Ya, padahal kita tahu bahwa otak itu merupakan salah satu organ vital yang akan diprioritaskan oleh circulation ketika terjadi gangguan. Kalau sampai otaknya sudah perfusinya buruk, itu merupakan signal ya bahwa kondisi ini krisis. Jadi mahasiswa sekalian kalau lihat ada kasus ya misalnya apa saudaranya sudah terjadi penurunan kesadaran, itu bukan kondisi yang ringan ya, itu harus segera dibawa ke layanan kesehatan. Nggak bisa ya cukup di rumah saja gitu ya, karena ketika terjadi penurunan kesadaran berarti terjadi penurunan perfusi di otaknya. Kemudian henti jantung. Ya, ini lewat saja ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pembagian menjadi early shock dan late shock ya. Early shock atau tahapan di awal itu terjadi ketika kehilangan volume darah itu sebanyak 15 sampai 25% ya. Oke. Misalnya tanda di sini adalah pucat, pulse pressure yang sempit, takikardi, rasa haus, lemas ya, kemungkinan delay capillary refill time ya, di mana CRT-nya melambat ya, memanjang. Pada kondisi ini tubuh masih berusaha melakukan kompensasi ya. Jadi early shock sama saja dengan shock terkompensasi ya. Misalnya pada kasus dehidrasi perdarahan ringan ya. Kalau late shock itu terjadi ketika kehilangan darah sebanyak 30-45% ya. Kondisi ini menyebabkan hipotensi ya. Jadi sama kayak yang tadi ya, di mana salah satu tanda gejala shock tidak terkompensasi salah satunya adalah hipotensi. Pada tahap tubuh ini ya, pada saat ini late shock itu berarti mengalami kegagalan dalam mengkompensasi atau dikompensasi. Jadi di sini ditekankan lagi, coba diperhatikan, hipotensi merupakan tanda klinis awal dari late shock. Ya, berarti kalau begitu ketika kita melakukan assessment, ketika menemukan data hipotensi itu berarti sudah masuk dalam late shock. Ya, jadi jangan pakai indikator shock nunggu hipotensi, tidak seperti itu.
ya, karena hipotensi itu atau tekanan darah itu terganggu ketika sudah masuk ke dalam shock dekompensasi. Kalau kita perhatikan di slide awal, di mana tekanan darah itu adalah dari cardiac output, ya, dikali vascular resistance, ya, itu kan perjalanan cukup cukup lama, ya. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi, ya, heart rate-nya, kemudian stroke volumenya, ya kan, volume darahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya hipotensinya, gitu. Jadi memang masuk ke dalam late shock. Nah, sekarang derajat shock, ya. Nah, ini belajar ini lebih mudah ya. Oke, derajat shock dibagi menjadi 4 kelas. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, dan ada kelas 4. Kelas 1 dan kelas 2, ya, itu eh, di sini tensinya masih normal ya. Jadi terbagi menjadi 2 ya, walaupun ada 4 kelas ya. Ini di sini ada pembatasnya. Kelompok 1 kurang dari 15% dari volume darah hilang. Ya, kelas 2 15-30% dari volume hilang. Kelas 3 30-40% volume hilang. Kelas 4 lebih dari 40% volume darah hilang. Yang kelas 3 dan kelas 4 coba diperhatikan tensinya mulai menurun. Kalau kelas 1 kelas 2 tensinya masih normal. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini akan lebih jelas ya. Pada perdarahan kelas 1, di mana kehilangannya adalah 15% dari body volume loss ya, itu sekitar 750 cc ya, kita lihat secara brain atau otaknya kesadaran masih normal ya, respon tubuhnya respirationnya 14-20 kali per menit, heart rate-nya masih normal, urinnya 30 cc per hours ya, kemudian blood pressure-nya juga masih normal. Nah, pada perdarahan di kelas 1 ya, manajemen cairannya di sini butuhnya hanya cukup kristaloid. Ya, kehilangan 15%, di mana manifestasi klinisnya kalau kita lihat dari sistem sistem otak atau persyarafan, jantung, paru-paru, ya, urologi itu masih dalam range normal ya. Cairan yang dibutuhkan cukup dengan kristaloid ya. Nanti manajemen kita akan kolaborasi dengan dokter. Kemudian perdarahan kelas 2 ya, itu kita lihat ya, secara persyarafan masih sadar, respirasinya udah mulai naik dikit, heart rate-nya udah lebih dari 100 kali per menit, urinnya mulai turun, pulse pressure-nya meningkat, blood pressure-nya masih normal ya. Nah, di sini kristaloid, tanda tanya, blood, tanda tanya ya, kita kolaborasi dengan dokter menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemungkinan ada indikasi dilakukan transfusi misalnya, ya nggak masalah ya, sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Oleh karena itu di tahap 2 di sini bisa kristaloid, bisa campur transfusi. Nah, pada tahap 3 ya, di mana kehilangan sekitar 1.500 sampai 2.000 cc, kita lihat pada sistem persyarafannya mulai confuse ya, mulai terjadi penurunan kesadaran. Heart rate-nya sudah lebih dari 120 kali per menit, respiration-nya udah lebih besar ya, 30 kali 40 kali per menit. Urinnya 5-20 cc, pulse pressure-nya udah menurun, blood pressure-nya menurun. Nah, di sini manajemennya apa? Di sini untuk manajemen cairannya ada kristaloid, ada blood, dan operation. Tindakan medis kemungkinan di sini sudah diperlukan pada tahap 3, perdarahan grade 3. Ya. Dan sekarang kita masuk di perdarahan kelas 4 ya, di mana sudah lebih dari 2 liter ya. Persyarafannya konfus, letargis ya, sudah terjadi penurunan kesadaran, heart rate juga, respirasi, blood pressure-nya semakin drop, blood pressure-nya juga, pulse pressure-nya, urin kemungkinan urin output-nya sudah tidak ada. Yang diperlukan di sini adalah rapid fluid atau resusitasi cairan. Ya. Nah, terkait dengan resusitasi cairan, nanti mahasiswa perlu
perlu membaca kembali ya kebutuhannya ya, sesuaikan dengan kebutuhan dengan pasiennya. Nah, pada kasus ini ya saya langsung saja ya masuk ke ASKEP ya, karena pada slide ini saya tidak memasukkan ASKEP, saya hanya ingin menyampaikan ke mahasiswa ya. Jadi untuk asesmen ya, tolong diperhatikan, dibuka lagi referensi yang lain terkait dengan pengkajian circulation atau blood. Ya, kita akan mengarah kepada gangguan perfusi jaringan. Kemudian untuk manajemennya ya, terkait dengan manajemen cairan. Mohon nanti dibaca kembali manajemen cairan, resusitasi cairan. Paham ya sampai sini ya? Oke. Ya. Jadi sampai pada kesimpulan ya. Jadi kalau begitu untuk shock ya itu bisa dibedakan dalam 3 poin. Low volume, high space atau mechanical shock. Seperti konsep yang di awal yang tadi saya sampaikan, 4 faktor yang mempengaruhi perfusi. Jadi nggak usah diapalin ya jenis-jenis shock apa gitu, karena prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah low volume. Low volume berarti artinya apa? Darahnya yang kurang gitu kan. Kemudian yang kita sering sebutnya adalah hipovolume absolut. Yang kedua adalah high space ya, pada tempatnya ya, space-nya. Yang ketiga adalah mechanical shock atau karena karena pompanya seperti itu. Ya, untuk yang jenis-jenisnya ya di sini bisa dibaca sendiri saja ya. Untuk slide-nya nanti saya kirimkan. Jadi kalau untuk shock perdarahan ya, pada shock hemoragik itu bisa perdarahan di luar dan perdarahan di dalam. Untuk perdarahan di dalam atau internal itu mohon diperhatikan ya, yang resiko-resiko shock itu seperti di toraks, abdomen, pelvis, tulang panjang, retroperitoneal ya. Tidak terlihat di dalam tetapi sangat berisiko ya, ya di mana pembuluh darah besar, kemudian pada tempat-tempat yang mempunyai rongga ya, itu perlu diperhatikan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep dari shock. Jadi sekali lagi di sini mohon maaf saya tidak mengupas untuk ASKEP-nya ya. Sepertinya ada materi tersendiri untuk cairan ya. Jadi mahasiswa coba ya membuka kembali SDKI ataupun Nanda terkait dengan perfusi jaringan ya, kemudian diperhatikan untuk nicknya terkait dengan intervensi cairannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.